Baik, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran tentang kecerdasan buatan. Hari ini kita akan membahas tentang metode blind search ya. Sesuai dengan topik kita pada metode searching. Oke. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang jenis-jenis searching ya. Jadi searching itu kalau mau dikategorikan itu bisa dibagi ke dalam dua kategori besar. Yang pertama adalah blind search dan yang kedua adalah heuristic search. Sesuai dengan namanya, blind search pada dasarnya adalah pencarian buta. Jadi selayaknya orang buta, ketika dia diminta untuk mencari sesuatu, maka dia akan mencarinya dengan meraba-raba. Pun demikian dengan metode blind search. Sedangkan untuk metode heuristic search adalah suatu metode yang dimana ketika dia diminta untuk mencari solusi, dia akan dituntun. Jadi ada semacam kayak guide ya yang menuntun dia untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Nah, metode blind search sendiri yang akan kita bahas pada video ini nantinya ada dua jenis. Yang pertama adalah metode breadth first search atau BFS dan yang kedua metode depth first search atau DFS. Selain kedua metode ini pada dasarnya masih banyak metode-metode yang lain yang tidak bisa kita bahas satu persatu karena keterbatasan waktu. Kemudian untuk metode heuristic search sendiri nanti akan kita bahas di video berikutnya. Ada dua metode yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama adalah greedy backward search dan yang kedua adalah A-star algorithm. Sama dengan blind search pada dasarnya di metode heuristic search metodenya juga ada banyak, tapi ya sama alasannya karena waktu juga, maka saya hanya akan membahas dua metode saja. Oke, kita masuk dulu ke blind search ya. Jadi blind search adalah pencarian buta, yaitu merupakan suatu metode pencarian yang dilakukan tanpa sistem dibekali dengan informasi-informasi yang dapat membantunya dalam mencari solusi. Itulah kenapa metode ini juga dikenal dengan istilah uninformed search, gitu ya. Nah, ada banyak sekali metode yang termasuk dalam kategori blind search. Di antaranya ada BFS atau breadth first search yang sebentar lagi akan kita bahas. Kemudian ada juga depth first search, ada bidirectional search, ada depth limited search, ada uniform cost search, ada iterative deepening search dan lain sebagainya. Ada banyak. Nah, contoh real blind search itu gimana sih Pak? Bukannya artificial intelligence itu meniru kecerdasan manusia ya Pak? Nah kira-kira jenis kecerdasan seperti apa yang ditiru oleh komputer dalam metode blind search ini gitu ya? Begini, Anda mungkin pernah mengalami suatu kondisi yang seperti ini. Misalkan Anda masuk ke suatu daerah perumahan misalkan ya. Perumahannya besar gitu, Anda masuk ke perumahan situ, kemudian Anda mau mencari musola. Nah, misalkan Anda pas di perjalanan itu sudah mendekati waktu sholat Jumat misalkan ya. Anda mencari di mana ya letak masjid yang ada di perumahan ini. Nah, kebetulan karena perumahannya besar, Anda belum pernah masuk ke daerah situ juga dan tidak ada orang yang bisa ditanya, ya maka jalan satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah mengandalkan perasaan saja gitu kan. Jadi ketika misalkan Anda ketemu dengan pertigaan, ya feelingnya belok kanan ini, udah belok kanan. Ketika ketemu perempatan, feelingnya lurus, ya udah lurus dan seterusnya. Apakah nanti bisa ketemu masjid? Bisa. Tapi apakah rute yang Anda lewati dari awal masuk ke perumahan tadi sampai ketemu masjid itu merupakan rute yang terdekat? Belum tentu. Dan apakah waktu yang dibutuhkan untuk menemukan masjid itu merupakan rute yang tercepat? Ya belum tentu juga gitu kan. Nah, ini yang disebut sebagai metode blind search. Jadi
metode pencariannya itu semi random gitu ya, karena dia hanya dia tidak mengandalkan informasi apapun. Sistem tidak diberikan informasi apapun. Ya, hanya diberitahukan bahwa ini adalah start state-nya, goal state-nya ini, dan ini adalah state space-nya. Hanya itu saja, tanpa diberikan informasi-informasi yang lain. Itu metode blind search. Nah, kita akan coba implementasikan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode blind search pada kasus ini. Ya, misalkan di sini saya punya suatu graph, ya. Kemudian kita diminta untuk mencari rute, ya, dari A ke G. Kita diminta untuk mencari rute yang terpendek atau tercepat, misalkan seperti itu, dari A ke G. Tapi kita mengabaikan jarak antar titik ya. Misalkan di sini jarak A ke B dengan jarak B ke F itu kelihatannya kan lebih dekat dari A ke B. Nah, itu diabaikan. Jadi kita asumsikan bahwa jarak antar titik itu jaraknya sama. Kita asumsikan seperti itu saja. Oke, di sini kalau Anda lihat ini merupakan graph seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Supaya lebih mudah nanti dalam proses pencariannya, kita ubah dulu dari graph ini menjadi bentuk tree. Karena titik awalnya adalah A, maka A nanti akan menempati posisi root. Ya. Setelah saya ubah dari graph ini ke bentuk tree, hasilnya jadi seperti ini. Ya, ini adalah bentuk tree dari graph ini. Dari sini bisa Anda lihat bahwa ada berapa banyak G di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari A ke G itu ada 8 rute yang bisa kita lalui. Misal, dari A saya ke B, lalu saya ke D, lalu ke E, lalu ke H, lalu ke F, lalu ke G. A, B, D, E, H, F, G. A, B, D, E, H, F, G gitu ya. Atau bisa juga yang paling cepat ini. A, B, F, G. A, B, F, G gitu kan. Dan seterusnya. Total ada 8 rute yang bisa kita tempuh kalau ngelihat dari tree ini. Tapi kan itu kita ya, manusia. Gimana caranya sistem itu bisa menemukan rute yang tercepat dari A ke G. Oke. Kalau kita menggunakan metode breadth first search atau BFS, dalam metode BFS pencarian dilakukan pada semua node dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Oke. Jadi dalam tree itu kita bisa bagi berdasarkan level. Yang paling atas tuh level 1, level 2, 3, terus sampai di ujung node-nya atau sampai leaf-nya adalah level terdalam, yaitu level 8. Nah, dalam metode BFS, pencarian itu akan dilakukan per level. Jadi, misalkan di sini di level 2 itu ada B dan C, maka B dan C itu akan dicek terlebih dahulu sebelum dia turun ke level 3. Di level 3 itu ada D, F, dan D. Maka ketiga node ini akan dicek terlebih dahulu sebelum dia turun ke level 4 dan seterusnya. Itu cara kerja metode BFS. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, maka pencarian akan dilanjutkan pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai solusi berhasil ditemukan. Jadi konsep BFS pada dasarnya simpel. Dia akan mengecek keseluruhan node yang ada di tiap level. Seperti ini. Sampai kapan? Sampai dia menemukan goal-nya. Goal-nya tadi kan ada di titik G. Maka dia akan berhenti ketika dia menemukan titik G. Setelah dia menemukan titik G, dia lakukan penelusuran mundur. G ini untuk bisa ke A, berarti melalui F, B, A. Sehingga nanti akan ditemukan rute A, B, F, G. Itu rute yang ditemukan oleh BFS. Ya, simple seperti itu. Oke.
Kelebihannya apa sih BFS ini? BFS ini dia punya kelebihan di mana dia akan menjamin ditemukannya solusi kalau solusinya emang ada. Dan solusi yang ditemukan adalah solusi yang terbaik karena ada pada level paling atas. Mengapa kok BFS bisa menjamin seperti ini? Ya karena pada dasarnya BFS akan melakukan pengecekan di seluruh node di setiap level. Ya, kalau solusinya itu ada, mesti ketemu karena akan dicek satu persatu oleh BFS. Nah, kelebihan ini sekaligus juga jadi kelemahannya. Kelemahannya apa? Ya karena dia ngecek satu persatu semua node yang ada di tiap level, maka BFS ini cenderung lama prosesnya dan membutuhkan space yang cukup besar karena dia harus menyimpan node-node yang dia kunjungi dalam memori. Pak, kalau dalam implementasi di dunia nyata, BFS ini kayak gimana sih? BFS ini sama halnya kayak gini. Misalkan kasus yang tadi ya, Anda mencari masjid di suatu area perumahan yang Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Ketika misalkan Anda ketemu dengan pertigaan, ya, di pertigaan itu ada dua jalur. Jalur ke kiri dengan jalur ke kanan. Oke? Pertama, Anda pilih dulu jalur yang ke sebelah kiri. Anda belok kiri nih. Setelah Anda belok kiri, ternyata di depan itu ada pertigaan lagi. Kalau Anda menggunakan cara BFS, Anda akan kembali ke titik awal, ke pertigaan pertama tadi, dan Anda akan coba ngecek ke sebelah kanan dulu. Nah, jadi habis ngecek ke kiri, oh ternyata di kiri ada pertigaan. Oke, saya balik dulu. Sekarang ganti saya cek yang sebelah kanan. Nah, kayak gitu. Nanti kalau di sebelah kanan ketemu pertigaan lagi, dia kembali lagi di pertigaan kedua. Nah, di sebelah kiri tadi. Terus seperti itu. Jadi pengecekannya per level. Nah, itu adalah metode BFS. Oke. Sekarang bagaimana untuk metode DFS? Oke. Untuk metode DFS, pencarian dilakukan pada simpul anak terlebih dahulu. Oke, berbeda dengan BFS di mana dia akan mengecek node atau simpul yang ada di level yang sama terlebih dahulu. Kalau DFS dia akan mengecek simpul atau node yang ada di bawahnya terlebih dahulu. Jika node tersebut tidak memiliki anak, maka pencarian dilakukan pada node saudaranya. Dan jika solusi masih juga belum ditemukan, maka pencarian akan dilakukan pada node yang ada pada level sebelumnya. Secara simpel, Anda bisa melihat panah yang ada di gambar ini. Jadi dari A ini punya node anak, yaitu B dan C gitu kan. Tapi dia akan turun ke B dulu. Setelah sampai ke B, dicek apakah B punya anak. Ada. Siapa? D dan F. Oke, saya ke D dulu. Setelah di D, saya tanya lagi, apakah D punya anak? Ada. Apa C dan E? Oke, saya ke C dulu. Apakah C punya anak? Tidak. Karena C tidak punya anak, maka ditanya, apakah D punya anak selain C? Ada, yaitu E. Maka saya ke E. E punya anak, yaitu H. H punya anak F, F punya anak G. Karena sudah ketemu goalnya, maka dia berhenti. Kemudian dia melakukan penelusuran ke atas, seperti ini, sampai kembali ke A. Sehingga untuk kasus yang sama, metode DFS akan menemukan solusi dengan rute A, B, D, E, H, F, G. Seperti itu. Rutenya berbeda dengan BFS tadi karena cara yang ditempuh juga berbeda. Nah, kelebihan DFS apa? Kelebihannya adalah pemakaian memori yang lebih sedikit ketimbang BFS. Coba kita lakukan perhitungan. Kalau tadi BFS ini kita ngecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau DFS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
lebih sedikit ketimbang BFS. Tapi juga tidak selamanya lebih sedikit, tapi biasanya lebih sedikit ketimbang BFS. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah jika tree yang dibangkitkan memiliki level yang sangat dalam. Jadi misalkan ternyata tree-nya itu node-nya itu dalam ke bawah, misalkan sampai level ke 83 misalkan. Padahal goalnya itu ada di posisi ini. Berarti apa? Rugi kan DFS. Dia sudah jauh-jauh turun ke bawah, tidak menemukan goalnya, tahu-tahu goalnya ada di posisi ini. Tahu gitu tadi pakai BFS gitu kan. Nah, jadi kelemahannya seperti itu. Kalau misalkan ternyata dia turun ke level yang sangat dalam. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu rute atau satu solusi, maka DFS tidak dapat menjamin bahwa dia akan menemukan solusi terbaik. Kalau dalam blind search, solusi terbaik itu merupakan solusi atau goal yang ditemukan pada level rendah. Misalkan kalau untuk DFS tadi, goalnya kan kita temukan di level 4. Jauh lebih rendah ketimbang metode DFS, di mana kita menemukan goalnya di level ke-7. Berarti untuk kasus ini, BFS menemukan solusi yang lebih baik ketimbang DFS. Nah, kalau dalam kasus real, Pak, gimana DFS ini? Untuk kasus yang sama tadi, ketika kita masuk ke area perumahan, kita mencari masjid, kalau BFS tadi terkesan orangnya sangat berhati-hati, kalau DFS enggak, dia hanya main feeling saja. Jadi ketika misalkan ketemu pertigaan, oke, feeling saya kiri, maka dia belok kiri. Ketika sudah belok kiri, ketemu pertigaan lagi, dia feeling lagi, feeling saya kanan, ya udah dia belok kanan. Terus seperti itu. Nah, jadi itu adalah konsep dari DFS. Nanti ketika dia udah sampai jalan buntu, baru dia akan kembali untuk menelusuri rute yang lain. Ya, baik. Saya kira sampai di sini dulu untuk penjelasan metode blind search. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.